Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nur Tridayanti. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk di tahun 2023 ini aku dengarnya bakalan ada tes CPNS ya. Untuk itu, aku di sini membuat video untuk teman-teman pejuang NIP yang sedang berusaha untuk mendapatkan NIP tersebut. Semangat ya teman-teman, kita belajar dari materi seleksi kompetensi dasar yaitu tes wawasan kebangsaan. Disimak baik-baik materinya dan semangat untuk teman-teman di luar sana. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya teman-teman. Oke, soal nomor 1. Belakangan ini banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat Indonesia. Mulai dari aksi begal, kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi online, serta kasus pembunuhan berencana. Banyaknya tindakan kriminal tersebut membuat beberapa media online menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, bahkan banyak fakta yang dilebih-lebihkan. Perilaku penyebar berita tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai integritas yaitu jadi di sini teman-teman jawaban yang tepat itu apa dari tentang perilaku penyebar berita. Ya, perilaku penyebar berita itu dia melanggar nilai-nilai integritas apa. Jadi di sini teman-teman bisa melihat dia dikatakan bahwa banyaknya tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia membuat beberapa media online. Jadi perilaku penyebar berita tersebut adalah media online. Dia menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jadi di sini kata kuncinya adalah belum jelas kebenarannya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya yaitu yang pertama A jujur, B disiplin, C adil, D mandiri, dan E kerjasama. Oke, kita bahas satu persatu mengenai pengertian dari nilai-nilai integritas tersebut ya teman-teman. Oke, jadi nilai integritas itu ada 9. Yang pertama adalah jujur. Nah, jujur itu artinya tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua disiplin, yang artinya taat terhadap peraturan. Yang ketiga tanggung jawab, yang artinya siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Yang keempat sederhana, artinya tidak berlebih-lebihan dan bersahaja. Yang kelima mandiri, yang artinya tidak bergantung pada orang lain. Yang keenam kerja keras, yang artinya gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu. Yang ketujuh peduli, yang artinya memperhatikan atau bersimpati pada orang lain. Yang kedelapan adil, yang artinya berlaku dengan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Yang kesembilan berani, yang artinya tidak gentar dalam menghadapi kesulitan serta percaya diri. Jadi di sini kata kunci yang tadi udah aku sebutkan adalah si perilaku penyebar berita tersebut dia menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya ya. Jadi yang artinya belum jelas kebenarannya itu sesuai dengan nilai integritas, yang artinya itu dia tidak jujur ya. Di sini kan kata kuncinya belum jelas kebenarannya. Oke, yang artinya dia tidak jujur ya, tidak jujur ya teman-teman. Nah, jadi pilihan jawaban yang benar adalah A. Oke, jadi teman-teman harus hafal ya pengertian dari nilai 9 nilai integritas ini. Harus dipahami dan dihafal. Jadi ketika ada soal yang berhubungan dengan nilai-nilai integritas, teman-teman bisa mudah dengan memahaminya ya teman-teman. Oke, mengerti ya soal nomor 1? Oke, baiklah kita lanjut soal nomor 2. Pertunjukan wayang kulit pernah diklaim oleh negara Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Ruli sebagai salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia merasa tidak terima atas pengakuan Malaysia tersebut, sehingga Ruli mengajak seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di Malaysia untuk melaksanakan demo besar-besaran. Nah, sikap yang ditunjukkan Ruli adalah contoh perilaku
A. Liberalisme, B. Imperialisme, C. Chauvinisme, D. Nasionalisme, dan E. Etnosentrisme. Jadi, untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memahami pengertian dari liberalisme, imperialisme, chauvinisme, nasionalisme, dan etnosentrisme. Namun, sebelum itu kita pahami dulu tentang soal yang ditanyakan ya. Jadi di sini negara Malaysia ini dia mengklaim bahwa wayang kulit itu adalah budaya mereka. Nah, Ruli yang tinggal di Malaysia dia tidak terima. Dia mengajak seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di Malaysia untuk melaksanakan demo besar-besaran. Jadi di sini kata kuncinya adalah dia tidak terima atas pengakuan Malaysia, sehingga dia mengajak orang-orang untuk melaksanakan demo besar-besaran. Ya. Nah, jadi kita bahas dulu tentang pengertian dari pilihan jawabannya. Oke, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama adalah liberalisme. Pengertiannya, sebuah pandangan politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Itu pengertian liberalisme. Oke, yang kedua, imperialisme. Artinya sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas daerah lain agar negara tersebut dapat berkembang. Chauvinisme itu artinya sikap cinta terhadap tanah air yang berlebihan. Sikap ini akan menjadi pemicu pertentangan dan peperangan antar bangsa dan negara. Yang keempat, nasionalisme. Perasaan kebangsaan atau cinta tanah air yang tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain. Yang kelima, etnosentrisme. Penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial dan standar budaya sendiri. Jadi di sini teman-teman sudah bisa memiliki jawaban ya dari soal yang ditanyakan. Jadi di sini kan kata kuncinya Ruli dia tidak terima atas pengakuan Malaysia tersebut. Dia justru mengajak orang lain untuk demo. Nah, sikap yang ditunjukkan Ruli itu adalah contoh perilaku dari chauvinisme ya teman-teman. Nah, perilaku dari chauvinisme yang artinya sikap cinta terhadap tanah air yang berlebihan. Sikap ini akan menjadi pemicu pertentangan dan peperangan antar bangsa dan negara. Ya, jadi Ruli dia memberikan contoh perilaku chauvinisme. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak baik ya teman-teman. Kita boleh mencintai tanah air, tapi jangan sampai justru membuat peperangan antar bangsa dan negara. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah C ya. Kita lanjut soal nomor 3. Razan merupakan seorang pengajar di sekolah yang mayoritas beragama Buddha. Setiap hari Jumat, Razan selalu izin untuk istirahat lebih cepat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Atasan Razan selalu memberi izin dengan sukarela. Bahkan jadwal Razan mengajar dipindahkan di hari lain. Sikap pimpinan Razan merupakan salah satu sikap dari pengamalan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Jadi di pilihan jawabannya ada pasal 29 sampai pasal 33. Jadi untuk soal ini aku sarankan teman-teman untuk lebih baik menghafal pasal-pasal di Undang-Undang Dasar ya, memahami pasal-pasal tersebut isinya tentang apa saja, terutama di tes CPNS itu ada pasal-pasal yang sering keluar. Jadi saran aku buat teman-teman lebih baik dipahami dan dihafalkan tentang isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum mulai pembahasan kita simak baik-baik soal tersebut ya. Jadi di sini kan ada seorang guru yang beragama Islam bekerja di sekolah yang mayoritasnya beragama Buddha. Nah, si atasan tersebut memberikan Razan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat dengan membuat Razan mengajar dipindahkannya di hari lain. Nah, sikap pimpinan Razan. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sikap pimpinan Razan ya teman-teman.
Oke, kita garis bawahi dulu sikap pimpinan Razan itu dia sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa. Nah, kita bahas satu persatu ya dari pasal-pasal yang di sini ya. Oke, untuk pasal 29 itu membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakat. Pasal 30 membahas tentang pertahanan negara. Pasal 31 membahas tentang pendidikan. Pasal 32 membahas tentang kebudayaan dan pasal 33 membahas tentang kesejahteraan sosial. Jadi di sini teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jadi karena di soal itu lebih membahas mengenai agama dan kepercayaan masyarakat ya, terutama tentang sikap pimpinan Razan terhadap Razan yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Jadi jawaban yang benarnya adalah A ya teman-teman. Nah, untuk lebih rincinya di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu dijelaskan bahwa untuk ayat pertama itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada ayat yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi di sini sikap pimpinan Razan itu lebih tepatnya dia mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 lebih tepatnya pada ayat kedua ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memahami tentang Pancasila yang memiliki 3 nilai ya teman-teman. Kita garis bawahi dulu. Ya, Pancasila memiliki 3 nilai. Nah, 3 nilainya itu adalah yang pertama nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praksis. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 ini, teman-teman harus mengerti tentang apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, sehingga teman-teman bisa menjawab nih pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental itu. Pilihan jawabannya yang mana? Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini kan kata kuncinya nilai dasar. Nilai dasar itu artinya nilai utama. Nilai instrumental itu artinya penjabaran dalam undang-undang dasar dan peraturan. Sementara nilai praksis adalah implementasi analisis. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, kalau nilai dasar itu nilai utama, nilai instrumental itu penjabaran dalam undang-undang dasar dan peraturan. Kalau nilai praksis itu implementasi yang artinya sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Jadi, contoh nilai instrumental itu ini ya teman-teman, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah lainnya. Oke, kalau nilai dasar itu artinya hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Dan nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, cita-cita dan tujuan dari negara kita itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea kedua dan keempat ya. Jadi kalau nilai dasar itu yang berhubungan dengan kelima sila, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu nilai dasarnya ya teman-teman.
Nah, kalau nilai praksis tadi yang sesuai yang saya katakan itu realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita telaah satu-satu pilihan jawaban dari soal nomor 4 ya. Yang A, nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, tadi kan kata saya kan bahwa nilai instrumental ya, ditanyakan nilai instrumental. Nilai instrumental itu penjabaran dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan. Nah, jadi benar. Jawabannya nomor 4 itu adalah A ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu pilihan B sampai E. Nilai apa yang terkandung di situ? Yang B, Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini jelas ya teman-teman, yang B itu adalah nilai dasar. Oke, yang C, menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi itu sesuai dengan nilai praksis karena berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. D, pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. Ini juga nilai praksis ya teman-teman. Nah, yang E, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, ini juga nilai dasar ya teman-teman. Maaf, ini yang E ini nilai praksis karena dia penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Mengerti ya teman-teman pejuang NIP? Semoga mengerti tentang 3 nilai dari Pancasila ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan yang membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila keberapa? Nah, di sini ada kata kuncinya ya teman-teman. Contoh kegiatannya adalah ketika terjadi musibah gempa bumi. Nah, banyak relawan dia membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Dan ditanyakan aktivitas tersebut, ya, itu sesuai dengan nilai praksis Pancasila untuk sila keberapa? Oke, kita telah satu persatu sila dalam Pancasila, ya. Untuk yang ketuhanan yang Maha Esa itu tidak sesuai ya, karena soal nomor 5 itu lebih kepada membahas mengenai kemanusiaan. Yang B, kemanusiaan yang ada dalam beradab, iya benar. Jadi soal nomor 5 itu jawabannya adalah B. Yang C, D, E juga tidak benar ya teman-teman, karena yang C tentang persatuan, yang D tentang nilai kerakyatan, dan yang E itu tentang nilai keadilan. Oke, kita bahas tentang nilai kemanusiaan. Jadi yang udah saya katakan bahwa kata kunci dari soal nomor 5 adalah tentang relawan yang membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Itu sesuai dengan sila yang kedua ya teman-teman, karena kegiatan tersebut mengandung nilai kemanusiaan. Nah, itu lebih tepatnya pada butir Pancasila yang ketujuh ya teman-teman. Nah, yang ketujuh yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, contoh penerapannya itu ikut serta membagikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Selain itu, rasa kemanusiaan yang tinggi juga dapat kita lakukan dengan membantu sesama makhluk hidup. Jadi, untuk soal nomor 5 ini jelas jawabannya adalah B ya. Pokoknya ingat saja teman-teman, kalau kata kunci dari nilai dari Pancasila itu, kalau sila pertama nilai ketuhanan, sila kedua kata kuncinya adalah tentang kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Ya, bisa dibedain ya teman-teman tentang sila-sila pada Pancasila. Oke,
sampai di sini dulu materi kita belajar tes CPNS ya, tentang tes wawasan kebangsaan. Saya harap teman-teman semua bisa berjuang lebih gigih lagi untuk meraih NIP ya, bisa menjadi pegawai negeri sipil, mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Nah, saya ada sebuah quotes ya teman-teman, yaitu bekerja keraslah sampai mimpimu menjadi nyata. Oke, untuk teman-teman pejuang ini jangan lupa video saya ini di like ya, di komen, di share, juga di subscribe YouTube saya agar terus berkembang ke depannya. Oke, sekian dulu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.